ada rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah, karena itulah pengamalan Islam yang memang yang terbaik, mengacu terhadap Quran dan juga sunnah Rasul dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam gitu. Jadi kurang tepat kalau memang ada yang menyatakan Muhammadiyah itu apa namanya mengikuti secara membabi buta ajaran Ahmad Dahlan misalnya. Karena sesungguhnya Muhammadiyah itu ya bukan Dahlaniyah, artinya bukan pengikutnya Ahmad Dahlan, tapi ya pengikut Nabi Muhammad. Artinya meskipun Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, tapi secara organisasi ya Muhammadiyah tidak mengacu terhadap apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Gitu. Ya mengacunya kemana? Ke sini, Quran dan Sunnah Rasul. Gitu. Jadi bisa jadi apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan misalnya ketika itu sesuatu yang tidak tepat misalnya sesuai berdasarkan Sunnah Rasul. Nah kemudian ya warga-warga Muhammadiyah tidak semerta-merta untuk taklid buta gitu. Tapi di Muhammadiyah kita tahu bahwa yang namanya pengamalan Islam itu ya harus berdasarkan Quran Sunnah, sehingga siapapun yang memang dianggap tidak menjalankan atau tidak mengamalkan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah ya perlu kita tinggalkan seperti itu. Jadi ini penegasan yang sangat luar biasa menurut saya konsep beragama menurut Muhammadiyah. Ini yang ketiga ya. Nah, yang keempat masih warna merah, ini artinya masih kelompok yang kedua di mana membicarakan tentang paham agama. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang satu, akidah. Maksudnya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Nah ini yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya terkait dengan TBC ya, tahayyul bid'ah khurafat, termasuk terkait dengan bid'ah fikih bid'ah yang memang sudah saya jelaskan. Jadi silakan buka lagi video saya pada yang pernah saya upload pada minggu lalu. Yang kedua, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya bidang akhlak. Artinya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Nah ini penting. Artinya Muhammadiyah juga concern terhadap pembinaan akhlak, gitu. Bahwa yang namanya akhlak manusia itu, terutamanya umat Muslim, dia harus berpedoman kepada ajaran Quran dan Sunnah Rasul dan tidak bersendi kepada nilai ciptaan manusia. Maksudnya kita tahu bahwa yang namanya perbuatan baik dan benar itu bisa saja berbeda sesuai dengan sudut pandang. Menurut suatu budaya tertentu, misalnya duduk di depan pintu, misalnya itu sesuatu yang sangat dilarang. Tapi bagi budaya tertentu lainnya itu bisa dianggap sesuatu yang boleh-boleh saja, artinya tidak menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, artinya secara perspektif ini sudah berbeda. Menurut Muhammadiyah, kalau berkaitan tentang akhlak, artinya ya kembali lagi kepada Quran dan Sunnah Rasul. Artinya selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasul, ya yakini bahwa itu adalah benar. Tapi ketika memang ada nilai-nilai ciptaan manusia yang pada akhirnya itu bertentangan dengan Sunnah Rasul dan ajaran Quran, maka ya perlu kita tinggalkan dan lebih memilih Quran dan Sunnah Rasul seperti itu secara akhlak. Jadi bukan hanya pengamalan Islam saja. Jadi pengamalan Islamnya yang termasuk dalam akhlak gitu. Jadi baik dan benarnya itu berkaitan erat dengan sumber dari Quran dan Sunnah Rasul. Lalu yang ketiga, ibadah.
Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan manusia. Nah ini juga sama, artinya dalam hal ibadah ya tidak bisa kita serta merta mengikuti pendapat ulama misalnya yang kemudian dia rubah gitu yang sebenarnya sudah ada ketentuan dari Nabi Muhammad, misalnya sholat, itu lagi ibadah-ibadah mahdoh ya, sholat misalnya subuh jadi 3 rakaat lah atau 4 rakaat lah atau 1 rakaat misalnya dalam kaitannya dengan efisiensi misalnya. Nah itu tidak bisa. Jadi Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasul tanpa tambahan dari perubahan manusia. Artinya konteksnya adalah ibadah mahdhah. Artinya kalau ibadah yang memang sudah ada ketentuannya dari Rasul, maka ikuti itu. Ketika ada orang-orang yang memang ingin merubah itu ya, itu bukan menjadi pengamalan di Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah. Nah, ini konteksnya ibadah yang bisa disebut dengan ghair mahdoh juga. Artinya bahwa dalam konteks muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat itu tetap harus disangkut pautkan terhadap ajaran agama gitu. Serta menjadi semua kegiatan, artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini ya itu ranahnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Misalnya dalam rangka muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Sekolah misalnya. Kita tahu dalam ajaran Islam yang namanya menuntut ilmu itu menjadi suatu kewajiban. Tapi tidak diterangkan secara terperinci menuntut ilmunya itu harus bagaimana, apakah harus mengikuti sekolah formal atau tidak misalnya. Nah, dalam konteks muamalah duniawi ya, artinya pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat, hal tersebut tidak mesti harus mengacu terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena zaman ketika Rasul dengan zaman hari ini ya berbeda. Kalau sekarang yang menuntut ilmu ya harus melalui jalur formal misalnya. Zaman dulu, zaman Rasul tidak ada seperti itu. Nah, sehingga kuliahnya kita, sekolahnya kita itu ya dalam ranah konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Jadi ini poin keempat ya dari paham beragama yang dianut atau diyakini oleh Muhammadiyah. Dan yang terakhir, nah warna hijau artinya ini adalah pengelompokan yang terakhir, di mana kelompok terakhir itu disebut dengan konsep berbangsa dan bernegara yang dipegang oleh Muhammadiyah. Bagaimana konsep berbangsa dan bernegara di Muhammadiyah? Kita lihat. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun artinya negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan juga penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan rahmat dari Allah. Nah, artinya rekan-rekan sekalian, secara paham berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sangat percaya bahwa sebagai warga negara kita ya harus taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada keinginan dari Muhammadiyah secara organisasi untuk mendirikan sebuah negara di atas negara. Gitu. Jadi meskipun Muhammadiyah itu sudah sangat meluas dari Sabang sampai Merauke ada, dari level desa sampai di tingkat nasional ada, ya Muhammadiyah bukan ingin mencari cara untuk kemudian mendirikan sebuah negara, tidak. Gitu. Karena Muhammadiyah secara paham berbangsa dan bernegara, kita tunduk patuh terhadap apa
apa yang disebut dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita dan juga Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dari bangsa kita. Nah, dengan Pancasila dan UUD 45 inilah yang kemudian digunakan untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara Indonesia ini adil dan makmur dan serta diridhoi Allah. Jadi inilah rekan-rekan sekalian, paham kebangsaan yang memang dianut dan juga atau diyakini oleh Muhammadiyah. Sehingga sekali lagi tidak ada apa namanya keinginan dari Muhammadiyah untuk mendirikan sebuah negara atau ingin apa namanya memporak-porandakan bangsa ini gitu atau misalnya mengganti Pancasila misalnya. Tidak ada, karena ini sudah sangat tegas bahwa yang namanya Muhammadiyah secara prinsip, secara ideologi, paham kebangsaan dan bernegaranya ya tunduk patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu saja rekan-rekan sekalian terkait dengan MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, di mana tadi saya coba simpulkan terdapat 5 rumusan poin dan juga dari 5 rumusan poin itu dibagi ke dalam 3 kelompok, di mana 3 kelompoknya adalah ada ideologi, ada paham agama dan juga bangsa, berbangsa dan bernegara. Ya, seperti itu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.